Tahun 1945 menjadi tahun yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dalam sidang PPUPKI yang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa berusaha mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk membahas dan menentukan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Saya meminta kepada hadirin semua untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Terima kasih Ketua, saya akan mengusulkan 5 dasar dari negara kita. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kerakyatan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kemanusiaan, dan yang kelima ada peri kesejahteraan rakyat. Menurut saya, kelima prinsip ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Usulan dari Muhammad Yamin menjadi pembuka dalam perumusan dasar negara. Namun, diskusi tidak berhenti sampai di situ. Saudara-saudara, saya ingin membahas teori-teori negara yang mengenai perumusan negara kita. Ada 3 teori utama yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada teori negara perseorangan, yang kedua ada paham negara kelas, yang ketiga ada teori integralistik. Saya lebih cenderung kepada negara integralistik, di mana negara dan rakyat bersatu sebagai satu kesatuan yang harmonis. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan sistem pemerintah yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sidang terus berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya. Saudara-saudaraku sekalian, saya telah merumuskan 5 prinsip untuk dasar negara ini. Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada internasionalisme, yang ketiga ada mufakat, yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Saya menyebutnya Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya prinsip. Jika negara kita ingin kuat dan bersatu, maka kita harus menerapkan ini. Setelah perdebatan panjang dan berbagai masukan, dasar negara Indonesia mulai terbentuk. Namun, persoalan masih belum selesai. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Dalam perancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya sangat khawatir dengan hal tersebut karena takut terjadi perpecahan antara kita. Saya mengusulkan bahwa kalimat tersebut dapat diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita tetap dapat menjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga dapat menjunjung tinggi peraturan bangsa. Saya setuju, demi persatuan, perubahan ini perlu dilakukan. Yang terpenting adalah semangat, keagamaan tetap terjaga. Pada 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Perjuangan panjang para pendiri bangsa akhirnya membuahkan hasil, membawa Indonesia ke dalam era kemerdekaan dengan landasan yang kokoh. Setelah Jepang mengalami kekalahan akibat dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, para pemimpin bangsa Indonesia segera bertindak. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, berlangsung perundingan penting antara golongan tua dan golongan muda untuk menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kita harus segera menyusun teks proklamasi ini. Tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda. Indonesia perlu merdeka sekarang juga. Saya setuju Bung Karno. Kita harus menyusun teks tersebut dengan secara ringkas dan jelas. Kemerdekaan adalah hak kita, dan ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkannya. Lalu, Insinyur Soekarno mulai menuliskan konsep teks proklamasi dengan tangan di atas kertas yang tersedia.
Sayuti Melik lalu mengetik teks proklamasi mengganti kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah teks diketik, para pemimpin bangsa memastikan semuanya siap untuk pembacaan proklamasi. Era Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 dengan berbagai dinamika politik dan pergolakan dalam penerapan Pancasila. Pada periode awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penyesuaian ideologi Pancasila. Puncaknya pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudaraku sekalian, kita telah melihat konstitusi yang dibentuk pada tanggal 1955 tidak berjalan dengan baik untuk membentuk undang-undang. Maka dari itu, saya mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan negara ini. Tapi Bung Karno, jika kita membubarkan konstituante, maka akan menimbulkan pro dan kontra. Maka dari itu, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Kita harus kembali ke undang-undang dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Rakyat butuh kepemimpinan yang jelas, bukan hanya perdebatan yang tidak. Namun Bung Karno, ada sekelompok orang yang menentang keputusan ini. Mereka merasa bahwa Undang-Undang Dasar 1950 lebih demokratis dan juga lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Saya memahami kekhawatiran itu, tetapi kita tidak dapat membiarkan ketidakpastian itu terus berlanjut. Karena sistem parlementer dalam UUD 1950 telah menunjukkan kelemahan dengan seringnya pergantian kabinet. Negara ini butuh pemimpin yang stabil agar bisa berkembang lebih baik. Dengan dekret presiden, kami di militer siap mendukung langkah ini demi persatuan bangsa. Maka, besok pada tanggal 5 Juni 1959, saya akan mengumumkan dekret presiden secara resmi. Keesokan harinya, pada tanggal 5 Juli 1959, pukul 17.00, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden di depan Istana Merdeka. Keputusan ini menjadi titik balik bagi sistem pemerintahan Indonesia, mengakhiri demokrasi parlementer dan membuka jalan bagi demokrasi terpimpin. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Era Orde Baru dimulai setelah Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Pemerintahannya diawali dengan tekad untuk menata kembali kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintahan ini justru dinilai tidak konsisten dengan cita-cita awalnya. Puncaknya pada tahun 1997 ketika krisis moneter menghantam Indonesia mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial. Kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Krisis moneter yang dimulai di Thailand kini telah menyebar luas di Indonesia. Presiden, investor mulai mengambil dananya dari Indonesia. Inflasi melonjak tinggi, daya beli masyarakat menurun rendah. Kita perlu intervensi yang cepat untuk menstabilkan ekonomi. Namun, di lapangan, situasi mulai tidak terkendali. Mahasiswa dan mulai melakukan demonstrasi menuntut perubahan. Mereka menilai pemerintah terlalu sentralistik dan berpihak pada rakyat. Kita harus tetap menjaga stabilitas nasional. Pancasila adalah dasar negara kita, dan kita tidak boleh membiarkan negara ini jatuh dalam kekacauan. Tuntut keadilan! Tuntut keadilan! Kami menuntut reformasi. Pemerintahan Orde Baru telah gagal mensejahterakan rakyat. Pancasila digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan kemakmuran bangsa. Krisis ini membuktikan bahwa pemerintahan sudah tidak mampu lagi mengatasi permasalahan rakyat. Sudah saatnya ada perubahan. Presiden, tekanan semakin besar. Investor mulai menarik dan tidak percaya terhadap ekonomi kita. Rakyat juga sudah tidak percaya dengan pemerintah. Kita perlu langkah yang konkret. Kita tidak akan menyerah pada tekanan maupun di dalam negeri. Tetapi, jika memang rakyat sudah tidak lagi menginginkan kepemimpinan saya,
saya akan mempertimbangkan keputusan terbaik untuk rakyat ini. Pada akhirnya, setelah gelombang demonstrasi besar-besaran dan desakan dari berbagai pihak, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Era Orde Baru pun berakhir, membuka jalan bagi reformasi dan perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Pemerintah menghadapi tantangan yang besar untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan membangun sistem yang lebih demokratis berdasarkan Pancasila. Kita harus memastikan bahwa reformasi berjalan dengan baik. Tidak ada lagi ketidakadilan di masa lalu. Pancasila harus kembali menjadi pedoman sejati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden, langkah pertama yang harus kita lakukan mereformasi sistem politik. Tidak boleh ada lagi dominasi satu partai seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Kita harus membuka kesempatan bagi semua partai untuk bersaing secara adil dalam pemilu. Selain itu, kita juga perlu memperbaiki sistem ekonomi. Karena krisis moneter telah membuat rakyat semakin menderita. Maka dari itu kita perlu kebijakan untuk mensejahterakan rakyat. Kita akan melakukan amandemen Undang-Undang 1945, membatasi masa jabatan, bahwa pemilu ke depan berjalan lebih demokratis. Di era reformasi, berbagai perubahan mulai dilakukan. Sistem politik menjadi lebih demokratis dengan munculnya banyak partai politik, pemilihan umum yang lebih adil, serta pembatasan kekuasaan presiden. Namun, tantangan masih terus ada, termasuk dalam upaya pemerataan pembangunan dan perbaikan ekonomi. Reformasi bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih baik. Jadi, Pancasila adalah dasar, ideologi, falsafah, dan sumber hukum negara Indonesia yang menjadi pandangan dan tujuan hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga sebagai pemersatu dan pertahanan bangsa dengan latar belakang keanekaragaman. Pancasila tidak lahir begitu saja, namun Pancasila lahir dan ada sampai saat ini melalui tahapan, proses, dan dinamikanya. Dimulai dari Pancasila, era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, hingga era reformasi. Banyak sekali perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu dalam melahirkan Pancasila, serta dinamika yang dimiliki dalam proses Pancasila memiliki pasang surut yang terkandung di dalamnya dalam merealisasikan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Sekian video dokumenter Pancasila dalam Sejarah. Terima kasih, sampai jumpa.